akan menjelaskan mengenai 1. Makna la ilaha illallah. 2. Rukun iman. 3. Rukun Islam. 4. Bagaimana tata cara pergaulan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam. Yang kelima, bagaimana menutup aurat bagi pria maupun wanita dalam Islam. Makna la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat ini berarti menolak hak peribadahan kepada segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menetapkannya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan ini terdapat dalam Sahihain atau Bukhari, Muslim dan Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Wala la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Fi yaumi mina atamaroti kanatu lahu adula asqabi wa kutibat lahu mi'atu hasanati wa muhiyat anhu mi'atu sayyiati wa kanat lahu hirza minas sayta yauma uzalika hatta yumsi walam ya'ti ahadu bi'a zalamima ja'a bihi ila ahadu amila aksaro min zalika. Artinya, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya, miliknya kerajaan dan segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Dalam sehari sebanyak 100 kali, maka baginya sama dengan budak atau yang memerdekakan. Dicatat baginya 100 kebaikan, dihapus darinya 100 kejelekan, dan dia akan terlindung dari setan pada siang hingga sore harinya, serta tidak ada yang lebih utama darinya kecuali orang yang membacanya lebih dari itu. Hadis riwayat Bukhari nomor 3293 dan hadis riwayat Muslim nomor 7018. Kedua, yaitu apakah rukun iman? Rukun iman dalam bahasa Arab yaitu arkan al-iman, yang artinya pilar-pilar keimanan dalam Islam yang harus dimiliki seorang muslim. Jumlahnya ada 6. 6 rukun ini didasarkan dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang diriwayatkan dalam Umar bin Khattab. Berdasarkan riwayat Muslim tentang rukun iman, Bismillahirrahmanirrahim. Al-imanu anatu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tumina bi al-qadari khairi wa sari. Artinya, keimanan itu ialah engkau akan percaya atau beriman pada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitab sucinya, rasul-rasulnya, hari kiamat, hari akhirat, dan engkau akan percaya kepada takdir baik dan buruk daripadanya. Hadis riwayat Muslim. 6. Yaitu iman kepada Allah. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dilakukan dengan mempercayai dan meyakini bahwa Allah itu benar-benar ada,
kendati seseorang tidak pernah melihat wujudnya atau mendengar suaranya. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala dilakukan dengan mempercayai bahwa malaikat itu benar-benar ada. Seorang muslim mesti meyakini adanya malaikat, kendati tidak pernah melihat wujudnya, mendengar suaranya, atau menyentuh zatnya. Perintah mengimani malaikat itu tertera dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 285. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dilakukan dengan mempercayai bahwa Allah menurunkan kitab kepada utusannya. Kitab ini merupakan pedoman, petunjuk, kebenaran, dan kebahagiaan baik itu di dunia maupun di akhirat. Keberadaan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ini tertera dalam Al-Qur'an surah Al-Hadid ayat 25. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala dilakukan dengan mempercayai bahwa Allah benar-benar menurunkan rasul-rasul kepada suatu masyarakat tertentu untuk menyampaikan ajarannya dalam Al-Quran, untuk menyampaikan ajaran-ajarannya dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 75. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Iman kepada hari kiamat dilakukan dengan mempercayai bahwa suatu hari kehidupan di semesta akan musnah. Selepas itu manusia akan dibangkitkan dari kubur, dikumpulkan di padang mahsyar dan diputuskan ke surga atau neraka. Dalam surah Al-Infitar ayat 14 dan 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan sesungguhnya orang-orang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan atau hari kiamat." Quran surah Al-Infitar ayat 14 sampai 15. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar dilakukan percayai bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir manusia, baik itu yang buruk maupun yang baik. Pertama, qada merupakan takdir atau ketetapan yang tertulis di Lauh Al-Mahfuz sejak zaman azali. Takdir dan ketetapan ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan sebelum Dia menciptakan semesta berdasarkan firman-Nya dalam surah Al-Hadid ayat 22. Tidaklah sesuatu bencana yang menimpa bumi dan pada dirimu sekalian melainkan sudah tersurat dalam kitab Lauh Al-Mahfuz dahulu sebelum kehadirannya. Quran surat Al-Hadid ayat 22. Artinya, qada merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu sebelum sesuatu itu terjadi. Yang kedua yaitu qadar adalah realisasi dari qada itu sendiri. Artinya ketetapan atau keputusan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat maha kuasa atau sudah ditentukan sebelumnya itu. Yaitu apakah rukun Islam itu? Rukun Islam dalam bahasa Arab yaitu arkan al-islami, yang artinya 5 tindakan dasar dalam Islam.
dianggap sebagai pondasi bagi orang-orang yang beriman dan merupakan dasar dari kehidupan muslim. Hadis rukun Islam yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Buniyal Islamu ala khawsis sahar dati an la ilaha illallah wa annahu Muhammadur Rasulullahi wa iqamis salati wa ibna iddakahi wa hahu baiti wa sawmiramu hauzna. Islam dibangun atas 5 perkara. Persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, pergi haji, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rukun Islam ada 5, yaitu 1. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, wajib hukumnya bagi seorang yang ingin menjadi muslim. Kalimat syahadat dalam bahasa Arab yaitu Bismillahirrahmanirrahim, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, aku bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu mendirikan sholat. Setelah menjadi seorang muslim, tentu harus mengajarkan hukum Islam. Yang kedua, sholat wajib disebut juga sebagai sholat 5 waktu. Yang pertama, sholat 5 waktu terdiri dari yang pertama sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Yang ketiga yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Setiap muslim dianjurkan berpuasa selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Tujuannya untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menunaikan zakat. Zakat merupakan kewajiban yang dikeluarkan pada harta orang yang memiliki kelebihan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa anu zakat wa rukamu maharrakimit. Nah, artinya, dan dirikanlah sholat serta tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Yang kelima, pergi haji bagi yang mampu. Kewajiban umat muslim yang mampu secara fisik dan finansial. Pergi haji wajibnya dilakukan 1 kali seumur hidup. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 97, Wahi alan nasihi hul baiti manisu tadoa ilaihi sabila wa man kafara fa inna allaha khoniya anil alamin. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu baginya orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari atau kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah maha kaya atau tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Quran surat Al-Imran ayat 97. Yang keempat,
menjelaskan bagaimana tata cara pergaulan antara pria dan wanita dalam Islam. Yang pertama adalah gadalul basyar atau menundukkan pandangan. Berdasarkan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qallil mu'minina ya'udu min absarihi wa yahfazu furujahmu dalika arka lahum innallaha khawbiru bima yasnaun. Artinya, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran Surat An-Nur ayat 30. Yang kedua, tidak berduaan dengan wanita asing atau bukan mahram dan bukan istrinya. Dalam Sahihul Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali dia atau wanita tadi ditemani mahramnya. Yang ketiga, berusaha agar tidak ikhtilal dengan gadis yang bisa menyebabkan fitnah. Berusaha agar tidak ikhtilal dengan gadis yang bisa menyebabkan fitnah. Dari Abu Sa'id bin Musayyib Al-Qadri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dunia itu manis dan indah. Allah menjadikan kalian berkuasa, artinya untuk tidak apa yang kalian perbuat. Bertakwalah terhadap dunia dan wanita. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, tidak bersalaman dengan wanita yang bukan mahram karena diharamkan. Dalam Al-Mujam Al-Habir Kabir milik Imam At-Tabrani dan Makil bin Yashar berkata, Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, la an yud'anu firasi ahadikum bimi hu yadi min hadidi khairu lahu min an yamasya mura'atala tahillu lahu. Artinya, andai kata kepala seorang dari kalian ditusuk dengan jarum besi, itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Yang kelima, Allah telah memerintahkan beberapa adab yang agung kepada para istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan segenap wanita umat ini masuk di dalamnya, yang berbunyi, fala tagdona biqauli fayad mahallazi bimi qawbihi maradu wa qulna qawla ma'rufa. Artinya, maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga
keinginanlah yang baik. Quran surah Al-Ahzab ayat 32. Yang kelima yaitu bagaimana menutup aurat baik laki-laki maupun perempuan. Berdasarkan hadis menutup aurat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna nuhina ana nu auratana. Artinya, sesungguhnya kita dilarang menampakkan aurat kita. Hadis riwayat Imam Ahmad. Islam mewajibkan kaum laki-laki menutup auratnya dengan pakaian yang sopan, diutamakan dari pusar hingga lutut, sedangkan bagi wanita diwajibkan menutup seluruh anggota badannya kecuali telapak tangan dan wajahnya. Terima kasih.